Kak Feby mengajukan pertanyaan mungkin 2 atau 3 kali tadi. Apa yang membuat kita tidak sepakat dengan pemimpin kita? Dan itu sebenarnya yang membuat kita tidak siap bergerak. Atau sebenarnya karena kita tidak prepare, akhirnya membuat kita tidak bersedia atau tidak siap untuk dipercayakan pelayanan, menerima lawatan, atau kita bergerak sebagai tentara. Siang hari ini lumayan banyak ayatnya. Tuhan ingatkan saya dengan perikop ini. Saya mulai dari Keluaran 31 ayatnya yang terakhir. Saya akan bacakan sendiri karena ayatnya loncat-loncat. Di ayat yang ke-31 itu di situ menceritakan tentang Musa menerima kedua loh hukum. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ya, Musa menerima kedua loh hukum. Kita masuk ke ayat pasalnya yang ke-32 ayat yang pertama berkata, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengannya. Ayat yang terakhir di pasal sebelumnya, Musa menerima kedua loh hukum. Tapi yang terjadi pada bangsa Israel, Musa adalah pemimpin mereka. Tapi yang terjadi pada bangsa Israel meragukan keberadaan pemimpin mereka. Mereka berpikir Musa sedang mengundur-ngundurkan waktu untuk turun. Padahal sebenarnya yang terjadi Musa sedang menerima kedua loh hukum yang ditulisi oleh tangan Allah. Yang artinya yang saya dapatkan rema dari ayat ini bahwa Musa sedang ketemu dengan Tuhan. Pemimpinnya sedang ketemu dengan Tuhan. Tapi rakyatnya, orang-orang di bawahnya sedang meragukan keberadaan pemimpinnya. Sedang tidak tahu, dengan kata kasarnya tidak sedang sepakat dengan pemimpinnya. Kak Feby bertanya, apa jangan-jangan kita tidak sepakat dengan pemimpin kita? Membuat kita sulit bergerak. Mereka berpikir bahwa Musa sedang menunda-nunda. Padahal Musa padahal Musa sedang berada di tengah lawatan, di tengah kemuliaan Tuhan. Dan melihat Tuhan sedang menulis. Dan kita baca ayatnya yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah turunlah sebab bangsa yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Oke, sebelum ke situ. Ada ayat yang menarik, di ayat yang tadi. Mari buatlah untuk kami Allah yang berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengannya. Jadi mereka berpikir orang-orang Israel ini dengan semua keajaiban yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Membelah air laut. Mengerjakan tulah dalam kehidupan orang Mesir. Ternyata itu saja tidak cukup buat mereka mengenal Tuhan. Ternyata hal itu pun masih mereka berpikir yang mungkin kebetulan terjadi. Dan mereka menaruh sepenuhnya hidup mereka tuh hanya pada Musa. Bukan kepada Tuhan. Pemimpin selalu mengajari ke kita bahwa kita bukan mengkultuskan pemimpin. Waktu pemimpin membagi sesuatu, kamu harus ingini Tuhan. Yang kamu cari harus Tuhan. Waktu pemimpin berbagi visi ke kita, yang harus kita kejar itu Tuhan. Memang kita belajar dari pemimpin kita. Tapi orang Israel ini bahwa Musa yang memimpin kami sedang menunda-nunda waktu. Padahal sebenarnya bahwa mereka ya bisa dengan Tuhan, kata kasar seperti itu. Tapi mereka karena mengkultuskan Musa, yang apa-apa Musa yang berdoa sama Tuhan, yang apa-apa Musa yang berkomunikasi dengan Tuhan, jadi membuat kehilangan arah waktu Musa tidak ada bersama dengan mereka.
Jadi teman-teman, saya mendapatkan rema dari ayat ini. Waktu pemimpin mau berbagi sesuatu dengan kita dan bukan Tuhan yang kita kejar, kita akan terus menunggu arahan dari pemimpin. Bukan berarti saya bilang bahwa kita tidak menaruh penundukan diri di bawah pemimpin. Tapi kita harus punya hubungan yang dimana itu pribadi dengan Tuhan. Yang dimana waktu nggak harus pemimpin bilang, oh kamu ke sekolah ini dan kamu bagi ini. Makanya pemimpin berdoa, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita bagikan. Nah, tapi yang luar biasanya yang Roh Kudus ajarkan kepada saya pribadi, bahwa orang Israel itu mengandalkan sepenuhnya kepada Musa, bukan kepada Tuhan mereka. Itu yang membuat mereka mencari jalan lain, melenceng hanya karena Musa menunda-nunda waktu. Kembali ke ayatnya ke-7, ayat 8 sekarang. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan. Ini kan masih lanjutan kata Tuhan ya. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Waktu saya baca ayat ini, ya ampun, perasaan Tuhan, perasaan Musa, kayak mana ya? Sedih, marah. Sudah jelas-jelas Tuhan melakukan semua perkara ajaib. Sudah jelas-jelas Tuhan melakukan semua mujizat. Tapi mereka masih belum melihat, masih belum percaya bahwa itu Tuhan yang melakukan. Itu masih belum menolong mereka, belum bisa membuat mereka punya pengenalan pribadi dengan Tuhan. Jadi saya tahu bahwa dari teman-teman, dari kita semua pasti punya pengalaman kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Percaya, entah kamu pernah dapat diberkati uang, tiba-tiba hikmat Tuhan ada, dan lain sebagainya. Tapi kadangkala kalau itu gak terus dibangun, itu pun gak cukup untuk kita terus bertahan. Mempercayai bahwa dia Tuhan yang memelihara hidup kita, dia Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Saya pindah ke ayatnya ke-17. Ketika Yosua mendengar suara bangsa, ini mereka udah turun ya. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Lalu Musa, dia tahu. Bukan bunyi nyanyian kemenangan. Bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar, kata Musa. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, waktu mereka makin dekat perkemahan, dan melihat anak lembu, dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dan dibakarnya dengan api yang digiling sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air, dan disuruhnyalah diminum oleh orang Israel. Kamu bisa bayangkan, pemimpinmu baru habis ketemu Tuhan dan dia mendapatkan sesuatu. Saya waktu baca ini, saya bilang, Tuhan, perasaan hati Musa waktu itu bagaimana ya? Dia sudah excited sekali ya. Dia menerima kedua loh batu itu untuk membawakannya kepada orang Israel. Tapi ternyata yang terjadi, orang Israel menyimpang. Jadi perasaan marah, dia marah pun seharian, berhari-hari pun mungkin bisa aja. Kenapa? Itu loh tadi seperti yang Kak Feby bilang. Tidak siap. Ternyata dengan semua mujizat yang mereka alami, tidak menciptakan sebuah pengenalan dalam hidup mereka. Untuk mengingini, kalau mungkin sekarang kita bilang lawatan, kalau kita mungkin sekarang bilang kebangunan rohani, apapun bahasanya. Karena apa? Karena mereka tidak prepare seperti yang Kak Feby bilang. Waktu semua kebaikan itu mereka cukup puas dengan semua kebaikan. Yang mereka ada sesuatu yang kurang, mengeluh, marah, terima. Ada sesuatu yang gak ada, marah sama Musa, Musa berdoa, ada. Hanya itu yang terjadi. Tapi tidak membangkitkan pengenalan mereka dengan Tuhan. Itu yang membuat waktu kedua loh hukum itu seharusnya jadi bagian, jadi jatah, jadi milik semua. Akhirnya itu tidak jadi. Kenapa? Tidak ada yang ready untuk menerima itu. Selain Musa dan Yosua. Tapi ada yang menarik. Meskipun Musa sangat marah. Tapi dia tahu bahwa dia adalah pemimpin. Yang gak akan pernah tinggal dalam amarahnya. Berlarut-larut. Menarik sekali. Saya melihat dia pemimpin yang sangat bertanggung jawab.
Saya percaya bahwa kita semua ini adalah pemimpin. Kakak-kakak yang sekarang sedang mengurus sekolah. Adik-adik semua yang mungkin masih studi. Mungkin kita berpikir bahwa pemimpin itu waktu kamu jadi ada di sebuah perusahaan dan di bawah kamu punya karyawan. Memimpin diri sendiri. Memimpin satu kelompok komsel. Memimpin sekolah, anak-anak di sekolah. Kita sebuah pemimpin. Tapi ini yang Tuhan ajari dalam hidup saya pribadi. Waktu Musa sebagai pemimpin. Di tengah dia marah, sedih, nangis mungkin. Dia lakukan ayat yang ke-30. Keesokan harinya berkatalah Musa pada bangsa ini. Kamu telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Wow. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu. Andaikan dia bukan pemimpin yang mengenal jalan-jalan Tuhan. Andaikan dia bukan pemimpin yang diproses sebelumnya, dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Maka mungkin dia akan jadi bodoh amat, terserah. Kan kalau dilihat dari ayat sebelumnya kan Tuhan bilang dia mau murka sama mereka. Tapi apa yang dilakukan? Di tengah dia marah. Dia mau naik menghadap Tuhan. Meminta belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni kesalahan orang-orang Israel. Apa yang Tuhan mau ajarkan bagi kita? Waktu kamu ada di dalam sebuah kepemimpinan. Waktu kamu memimpin, kita tidak bisa pungkiri. Ini yang Roh Kudus ajarin. Kita tidak bisa pungkiri orang-orang di bawah kita bisa berbuat kesalahan. Yang pertama yang bisa terjadi, karena memang mereka sangat bodoh dan belum mengerti sama sekali bahwa itu adalah salah. Yang kedua, bisa jadi mereka sebenarnya tahu itu salah, tapi mereka tidak sadar bahwa ternyata mereka jatuh di area itu. Jadi sebenarnya tahu nih kebenarannya, tapi tanpa sengaja mereka jatuh. Yang ketiga, mereka tahu itu salah dan mereka sengaja lakukan itu. Dalam kepemimpinan kita atau waktu kita memimpin sesuatu, mungkin kita akan menemukan atau diperhadapkan dengan yang seperti itu. Orang-orang yang kita pimpin menyakiti hati kita atau melakukan sebuah kesalahan. Seperti yang Musa alami. Waktu mungkin kita sedang menyiapkan sesuatu untuk kita bagikan buat orang ini. Dan ternyata orang ini membuat kesalahan. Atau sekelompok orang ini. Dan membuat kesalahan. Yang Roh Kudus mau ajarkan. Mari datang dan hadapkan ke Tuhan. Kita kembali belajar dari Musa. Meminta belas kasihan Tuhan. Untuk Tuhan mengasihi mereka. Mengampuni mereka. Ayatnya yang ke-31. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itu yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Katanya. Kalau kita pakai bahasa yang nada yang tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalas dosa mereka kepada mereka. Ya, sampai Musa itu mempertaruhkan hidupnya. Hapus saja namaku, kalau Tuhan gak mengampuni mereka. Saya tahu bahwa Musa adalah pemimpin yang sangat, prepare-nya sangat luar biasa. Dia bukan dia loh yang berbuat dosa. Padahal dia sudah menyiapkan sesuatu yang dia harus bagikan kepada orang-orang. Tapi ternyata mereka menyakiti hati. Tapi yang terjadi, hatinya besar. Karena apa? Karena saya tahu dia mengalami jalan-jalannya Tuhan. Karena dia prepare, dia mengenal Tuhan secara pribadi. Dan dia dipersiapkan jadi pemimpin. Bukan hanya sekedar pemimpin yang hanya sekedar bawa mereka sampai ke tanah Kanaan. Tapi dia adalah pemimpin yang memang menerima ketetapan Tuhan. Yang bertanggung jawab dengan kehidupan mereka. Tadi Kak Feby bilang, apa yang kubagikan nanti akan Tuhan nuntut pertanggungjawaban dalam hidupku. Dan Musa tahu keselamatan bangsa Israel memang dia bukan yang menyelamatkan. Tapi perbuatan mereka dia tahu dia yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Makanya waktu orang Israel mengeluh, dia hadapkan ke Tuhan. Waktu orang Israel minta ini, dia hadapkan ke Tuhan. Waktu orang Israel buat dosa, dia hadapkan ke Tuhan. Itulah yang kita lakukan sebagai pemimpin.
Kembali lagi, kamu mungkin bilang, aku belum jadi pemimpin kak. Sejauh ini, berapa banyak kamu membiarkan dirimu hadapkan lagi ke Tuhan. Atau waktu kita buat salah, kita mengutuk diri kita. Dan kita gak bisa membawa hadapan Tuhan. Karena kalau kita gak bisa lakukan itu, nanti waktu kita diberi orang-orang di bawah kita dipercaya, susah juga kita akan membawa mereka minta belas kasihan Tuhan buat hidup mereka. Ada hal yang menarik. Tadi saya bilang bahwa orang Israel mengalami banyak hal kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi pemimpinnya ketemu dengan Tuhan, tapi mereka gak ketemu dengan Tuhan. Pemimpinnya menanti-nantikan Tuhan, tapi mereka gak nanti-nantikan Tuhan. Ini membuat sebuah perenungan dalam hidupku. Waktu pemimpinku menanti-nantikan Tuhan, apa yang aku lakukan? Apakah aku sedang scroll TikTok? Mungkin di ayat yang ke-1 tadi, kita bukan tipe, mungkin sekarang bukan langsung pergi membuat lembu emas. Mungkin bukan seperti itu. Tapi waktu seolah-olah pemimpin belum mengerahkan, apakah kita masih setia menunggu sampai itu terjadi? Ataukah kita mencari pemimpin yang lain? Ataukah kita mencari zona nyaman yang lain? Seperti yang Kak Feby bilang, kita gak akan pernah bisa bertumbuh di dalam zona nyaman. Kenapa? Oh, menunggu itu gak bisa. Kenapa? Kalau mereka bisa menunggu, menanti seperti Musa menanti waktu Tuhan buat loh batu, pasti saya rasa tidak akan ada anak lembu emas. Tapi karena mereka tidak menanti, padahal ya kalau dilogikakan, Musa dia menanti Tuhan itu dia gak bisa lakukan hobinya. Tapi mereka waktu menantikan Musa masih bisa mereka lakukan hobi. Tapi itu pun gak kuat. Ini mengajarin kepada kita, menanti-nantikan Tuhan memang gak mudah. Hal sepelenya teman-teman, waktu kamu ada di tengah penyembahan. Kalau Pak Yob bilang, gatal kiri, gatal kanan kan. Badanmu yang tidak pernah gatal pun gatal katanya. Waktu kita nyembah Tuhan. Gelisah, kaki pegal dan lain sebagainya. Sama waktu kita puasa. Kamu gak suka mendoan. Tapi kalau puasa tidak suka mendoan. Tapi kalau lagi puasa, Tuhan Allah saja mendoan pun terasa sangat enak. Kerupuk yang saya tidak suka karena dia bunyinya kriuk itu sangat enak buat. Kenapa? Daging kita ini loh meronta. Menantikan itu masuk kepada kedalaman kata Kak Feby. Nggak mudah. Itu harus dilatih. Prepare dan prepare. Karena kalau enggak, ya waktu kemuliaan itu turun ya kita yang mati. Kita nggak akan sanggup waktu kemuliaan Tuhan. Kenapa? Saya bilang waktu kemuliaan itu turun, kita gak akan sanggup. Kita akan lihat di pasal yang ke-34, ayat 29 dan 35. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, ini ya Musa udah pergi kembali lah. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu, jadi Musa ini gak tahu habis ketemu Tuhan, bahwa kulit mukanya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Nah, dia gak sadar. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Ayat yang ke-35. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Jadi, waktu Musa turun kembali dari gunung Sinai, mukanya dia gak sadar kalau mukanya bercahaya. Kalau kita baca dari ayat lain, orang Israel kan bilang begini, Musa biar kau aja yang ketemu Tuhan, kami gak usah. Tapi apa yang terjadi? Ini baru muka Musa yang bercahaya, mereka aja gak mau lihat. Kenapa? Waktu saya baca ayat ini mengajari saya, loh kalau mereka memaksa diri mereka, kata Kak Feby, memaksa, melatih diri kita ini, lemak-lemak kita apapun lah bahasanya. Memaksa diri mereka untuk melihat. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi. Mungkin mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi gak ada. Waktu mereka melihat bercahaya, mereka memilih menghindar. Aku gak sanggup. Aku gak kuat. Apa yang terjadi? Akhirnya Musa kalau keluar dari waktu ketemu Tuhan, dia tutup mukanya. Ya, dia tutup mukanya. Kalau dia masuk, baru dia buka lagi. Ini mengajarkan apa? Mengajarkan kepada kita. Kalau kita gak prepare, itu yang membuat, kalau kita nggak latihan, itu yang membuat kita gelisah sekali waktu ketemu Tuhan. Beberapa kali
Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa adik-adikku kalau ada di hadirat Tuhan, berasa orang paling sibuk mereka aku tengok. Main HP, berasa pejabat paling penting yang selalu di WA gitu. Jujur aku bertanya gitu sama Tuhan. Rasanya itu dalam 5 menit, ya memang aku tutup mata ya, cuma sesekali kan buka. Orang-orang itu aku selalu lihat mereka main HP. Aku bilang gini, Tuhan, kenapa adik-adikku ini ya? Udah penting kali hidup mereka sampai 5 menit tanpa HP, tanpa buka WA atau apapun kayaknya gak bisa. Roh Kudus bilang gini, tidak semua loh orang bisa masuk ke kedalaman. Kenapa? Waktu kamu dibawa ke kedalaman, tenang. Kalau kita lagi on fire, suara kencang mungkin oke. Tapi kalau kita dibawa dalam keheningan, menanti-nantikan Tuhan dan diam. Aduh, teman-teman coba praktek. Gimana rasanya? Teriak sana, teriak sini, jeritan sana, jeritan sini. Karena apa? Karena kita tidak terbiasa masuk kepada kedalaman. Saya juga masih terus belajar. Tapi saya mengevaluasi diri saya, kenapa ya? Mungkin kita waktu deklarasi kuat. Kok waktu set of fire down in my soul. Wow, suara kita kencang banget. Mungkin bisa. Udah bagus itu. Tapi bukan hanya di situ. Kamu harus belajar menanti-nantikan Tuhan juga. Diam. Tenang. Ya kan? Saking tenangnya kadang kita ke bawah tidur kan. Tapi kita harus latih. Sampai cuman suara dia. Kami pernah praktek. Gak ngomong sama sekali. Bisa sejam. Tanya kakak-kakak di ruang doa. Cuman gak bahasa roh. Gak ngomong. Benar-benar sampai hanya suara dia yang ada. Dengar gak? Ya kadang gak dengar. Tapi itu melatih. Karena waktu kamu hening, diam. Di situ akan teriakan-teriakanmu itu akan muncul. Kenapa? Gak semua orang mampu. Bisa. Tapi itu dilatih. Makanya orang takut kegelapan. Makanya orang tengah malam takut. Kenapa? Karena dia gak latih dirinya ada di kedalaman. Makanya waktu kita ada di tengah penyembahan hadirat Tuhan yang kuat. Dan Tuhan suruh diam. Kita jadi orang yang paling gelisah. Karena daging kita ini menjerit. Kenapa? Mereka gak tahan sama muka Musa yang bercahaya. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa dan tidak melatih diri mereka. Poin ini juga dengan peristiwa Musa yang berdiri buat hidup orang Israel, mengingatkan kepada hidup saya dari ayat ini bahwa tidak ada yang perlu saya sombongkan. Karena ada pemimpin yang terus berdiri buat hidupku, yang mungkin tanpa mereka kasih tahu, mereka terus hadapkan hidupku di hadapan Tuhan. Saya tahu bahwa ada pemimpin yang berdiri di hadapan Tuhan yang terus menghadapkan hidupku. Maka kita juga harus berdiri buat hidup orang lain yang kita hadapkan di hadapan Tuhan. Ya mungkin orang itu gak pernah tahu ya kita berdoa buat dia ya. Tapi saya percaya surga mendengar. Bahkan mungkin pemimpin gak tahu. Pemimpin mungkin gak tahu. Tapi percaya bahwa Tuhan memperhitungkan semuanya. Karena kalau gak kita mulai sekarang mau kapan lagi. Mungkin kakak-kakak mulainya terlambat. Dan baru tahunya kemudian. Tapi adik-adikmu bisa memulainya dari awal. Kemarin saya baru kasih tahu ke mereka. Waktu kumpul beberapa orang. Saya ingat kapan ya saya mulai mempraktekkan bertanya dengan Roh Kudus. Saya ingat persis waktu saya bimbingan skripsi. Bayangin, waktu bimbingan skripsi. Di depan salah satu dosen bimbing satu saya. Saya bilang begini sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku tanya apa lagi sama dosen ini? Roh Kudus, bagian yang mana lagi yang skripsiku yang mau kutanyakan? Dan saya ngikutin suara itu. Disitulah pertama kali saya belajar mempraktekkan bertanya dengan Roh Kudus. Lagi bimbingan skripsi. Kamu baru masih semester 2, masih di bawah. Kamu gak harus tunggu pas lagi bimbingan skripsi baru tanya sama Roh Kudus kan? Gitu. Kenapa? Karena kalau enggak nanti teman-teman, pemimpin kita sudah membawa sesuatu seperti yang Musa lakukan. Dan kita gak ready. Dan kita gak siap. Bukan hanya gak siap, malah kita melenceng. Dan membuat apa? Yang seharusnya jadi jatah dan bagian kata Kak Feby. Aku gak mau jadi jatahku diambil orang. Katanya. Yang seharusnya jadi jatah kita. Ternyata itu pergi. Kamu boleh ngalami semua kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tapi jangan cukup di situ. Karena apa? Ya kita selalu percaya bahwa there is more.
Saya juga tipe orang yang seperti Kak Feby bilang, segala sesuatu teratur. Segala sesuatu teratur kalau bisa. Tapi saya tahu bahwa Roh Kudus itu fleksibel. Kadang kita sudah desain seperti ini, ya Roh Kudus ngomongnya lain. Dan lain sebagainya. Dan ingat, kalau ada orang yang berdiri buat hidupmu, kita harus berdiri buat hidup orang lain. Kita harus berdiri buat hidup orang lain. Satu kali waktu mentor, saya ingat, Roh Kudus bicara, kalau kamu harus punya mentor, tapi kamu harus punya orang di bawahmu yang kamu mentoring. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup seenaknya. Kenapa? Kalau kita nggak punya orang yang kita mentor, kamu tidak akan menuntut dirimu untuk terus jadi teladan, untuk jadi contoh. Ya memang kita nggak akan pernah luput dari kesalahan. Tapi kamu akan hidup sesuka-sukanya. Karena kamu merasa bahwa tidak ada orang yang mencontohi hidupmu. Kamu akan hidup seenaknya. Dan itu yang Tuhan ingatkan lagi pagi tadi sama aku. Kamu punya mentor. Kamu punya orang. Karena kalau kamu gak punya mentor, kamu merasa bahwa aku dengan Tuhan saja. Gak bisa. Lama seperti yang Papi selalu ajarin. Ingat, ada orang yang berdiri buat hidup. Tapi juga kita harus berdiri buat hidup orang lain. Dimulai dari mana? Teman kamarmu, teman angkatanmu, orang yang kita pimpin mungkin di sekolah, kakak-kakak yang mulai memimpin di sekolah, memuridkan. Berdiri buat hidup mereka. Dan selalu prepare buat hidup kita untuk menerima yang lebih. Saya tutup dengan ayat yang ini. Lukas 13 ayat 6-9. Tadi kita melihat bagaimana Musa menghadap kembali ke Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Kalau teman-teman bilang bahwa itu hanya Musa, tapi kita bisa melihat nih di perjanjian baru. Lukas 13 ayat 6-9, kita akan sama-sama membacakannya. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Ya, mungkin teman-teman berpikir, mengatakan, oh itu kan di perjanjian lama. Musa berdiri buat hidup orang Israel. Tapi saya percaya bahwa pemilik pohon ara ini adalah Tuhan Yesus. Yang terus mengharapkan, oh yes kamu bisa, ya kamu pasti bisa berbuah. Bahkan sang pohon ara ini bilang begini, dia gak hanya minta kesempatan buat pohon ara ini berbuah, tapi dia juga mencangkul dan memupuknya. Mungkin kita gak sadar, tapi mungkin ada orang-orang di atas kita, mimpin kita, mentor, yang minta belas kasihan Tuhan kesempatan buat hidupmu. Supaya biarkan dia sekali lagi. Aku akan mencangkul dan memupuknya. Teman-teman, waktu kita melihat kesalahan orang-orang di bawah kita, mari seperti pemilik pohon ara ini yang bilang, Tuhan, tolong beri dia kesempatan sekali lagi. Aku akan mencangkul dan memupuknya. Gak mudah sih, apalagi kalau orang itu sangat menyakitkan. Tapi percayalah, kalau kita gak latih di area ini, saya percaya waktu Tuhan percayakan perkara besar, pelayanan besar dalam hidup kita, pasti kita akan bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Saya lupa bahasa mami itu seperti apa waktu itu. Maksudnya akan ada orang yang datang, saya lupa bahasanya waktu itu apa. Lalu dia akan pergi, entah dia bermotivasi seperti apa. Tapi kata Pak Adi bahwa pernah satu kali ada orang bertanya kepada dia, orang ini sangat menjengkelkan Tuhan gitu kan. Lalu Pak Adi menjawab, lalu orang itu bilang tidak ada gunanya gitu. Setidaknya dia berguna untuk membentuk. Ya mungkin. Tapi kita berharap bahwa orang-orang yang kita pimpin dia tidak hanya berguna buat kita, membentuk kita. Tapi kita percaya bahwa dia juga bisa berbuah buat orang lain.
dia juga bisa jadi berkat buat orang lain. Dia bisa juga jadi dampak buat orang lain. Sekali lagi, mari kita belajar dari Musa yang tidak menyerah dengan hidup orang-orang yang dia pimpin. Yang terus berdiri di hadapan Tuhan mungkin sangat menjengkelkan. Tapi dia terus hadapkan di hadapan Tuhan. Mari berdiri seperti pohon ara, pemilik pohon ara. Yang bilang, Tuhan kasih dia kesempatan, saya akan cangkul pupuk dia pasti akan berbuah. Ini firman yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.